Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriansyah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang klasifikasi massa batuan. Di sini ada yang pertama yaitu konsep klasifikasi massa batuan dan pengukurannya. Massa batuan adalah susunan blok-blok material batuan yang dipisahkan oleh berbagai tipe ketidakmenerusan geologi. Klasifikasi massa batuan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan secara cepat dan tidak ditujukan untuk mengganti studi analitik, observasi lapangan, pengukuran, dan engineering judgment. Tujuan dari klasifikasi massa batuan adalah untuk mengelompokkan jenis massa batuan berdasarkan perilakunya, sebagai dasar untuk memahami karakter masing-masing kelas, memberikan data kuantitatif untuk rancangan rekayasa batuan, dan sebagian besar komunikasi di antara para perancang dan ahli rekayasa batuan. Dan bagaimana cara mengukurnya? Contoh mengukur konsep klasifikasi massa batuan yaitu salah satunya bisa mengukur dengan RQD, Rock Quality Design. Dengan rock pieces di atas 10 cm dibagi koran total length. Jadi kita dapat data rock pieces di atas 10, 38 plus 17 plus 0 plus 20 plus 43 plus 0 dibagi 200. Koran total length sama dengan 200. Dikali 100%, maka hasilnya 59%. Berdasarkan tabel di sini, dia di antara 50 sampai 75, yaitu fair. Selanjutnya ada peranan klasifikasi massa batuan pada lubang bukan bawah tanah. Peranan klasifikasi massa batuan itu berfungsi untuk mengetahui kelas batuan serta mengelompokkan batuan berdasarkan kelasnya. Misalnya, batuan itu memiliki kelas yang sangat buruk. Maka, kalau batuan itu memiliki kelas yang buruk yaitu kelas 5, berarti lubang bukan bawah tanah juga berpengaruh terhadap kelas tersebut. Maka, mungkin lubang bukan bawah tanah tidak bisa dibuat selebar-lebarnya. Mungkin lubang bukan bawah tanah dibuat sekecil-kecilnya. Di sini ada contoh massa batuan di daerah tempat penelitian yaitu Curug Xcat 662 level 600 berada pada kelas 5 Urok yang menunjukkan bahwa batuan tersebut buruk. Dengan kondisi massa batuan yang buruk tersebut, apakah sistem penyangga yang sudah ada masih sanggup menopangnya dan apakah lubang bukan tersebut masih tetap dalam keadaan stabil? Analisis penyangganya dengan menggunakan klasifikasi RMR dengan menghitung beban runtuhan yang akan disangga sehingga dapat dilihat apakah penyanggaan yang sudah ada masih sanggup atau harus ada rekomendasi penyanggaan yang baru. Setelah dianalisis didapatkan hasil di mana beban runtuhan hanya sebesar 32.000, sedangkan kekuatan support untuk short crack sebesar 53.000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyangga yang sudah ada masih layak dipakai dan tidak perlu ada rekomendasi baru. Namun, bila kita lihat pada tabel klasifikasi RMR menggunakan rock wall sepanjang 4-5 meter dengan spasi 1,1,5 di atap dan dinding dan ditambahkan wire mesh short crack dengan tebal di atas 100-150 mm dan 100 mm di samping menggunakan medium ribs dengan spasi 1,5 meter. Selanjutnya ada rock quality design. Rock Quality Design (RQD) digagas oleh Dere DKK dan kawan-kawan 1967 dalam Dere dan 1988 sebagai sebuah metode kuantitatif rock mass classification (RMC). RQD ini sederhana sehingga nilainya kurang detail, tetapi masih banyak digunakan sebagai salah satu parameter uji kuantitatif RMC hingga saat ini. Cara menghitung RQD Rock Quality Design yaitu rock piece sama dengan 10 atau di atas 10 cm dibagi koran total length dikali 100%. Di sini ada data rock piece yaitu 38, 17 tambah 0 tambah 20 tambah 43 tambah 0 dibagi 200 dikali 100%, maka nilai RQD-nya 59%, yaitu fair. Dia di antara 50 sampai 75. Selanjutnya ada rock mass rating RMR. Klasifikasi RMR, rock mass rating merupakan suatu klasifikasi kelas massa batuan yang dikembangkan oleh Bianiawski. Metode klasifikasi ini menggunakan rating yang nilainya berdasarkan pada pengalaman Bianiawski saat Bianiawski mengerjakan proyek-proyek di terowongan dangkal. Tujuan dari metode RMR ini adalah untuk
mengklasifikasikan kualitas massa orientasi bidang diskontinunya akan menguntungkan jika arahnya tegak lurus terhadap sebuah terowongan. Namun, akan merugikan jika searah dengan sumbu terowongan. Arah umum biasanya dinyatakan dalam straight dan deep atau deep dan deep direction. Kedua nilai ini dapat diperoleh dengan pengukuran di lapangan menggunakan kompas geologi. Di sini adalah cara menghitung nilai RMR. Misalnya di sini ada kekuatan batuan berdasarkan UCS itu yaitu 1 sampai 5, maka nilainya adalah 1. Terus RQD. Misalnya RQD-nya itu di antara 25 sampai 50, maka dapat nilai 8. Serta di sini ada jarak kekar. Jarak kekarnya itu misalnya di bawah 0,06 meter, maka dapat nilainya 5. Dan di sini adalah kondisi kekar. Misalnya kondisi kekarnya panjang diskontinunya lebih kecil daripada 1 meter, maka nilainya 6. Dan jarak antar permukaan misalnya 1 sampai 5 mm, maka nilainya 1. Serta kekerasan diskontinuitas. Di sini misalnya kekerasannya itu sedikit kasar, maka dapat nilainya 3. Dan di sini dapat material pengisinya yaitu tidak ada, maka dapat nilainya 6. Di sini pelapukan yaitu sangat lapuk, maka kalau pelapukannya sangat lapuk yaitu 1, nilainya 1. Terus yaitu air tanah. Selanjutnya ada key system. Klasifikasi batuan key system dikenal juga dengan istilah Rock Tunneling Quality Index. Untuk keperluan perencanaan penyangga penggalian bawah tanah, key system digunakan dalam klasifikasi massa batuan sejak tahun 1980 di Iceland. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Barton berdasarkan pengalaman pembuatan terowongan terutama di Norwegia. Nah, key system ini rumusnya berdasarkan RQD. RQD dibagi join set number dikali join roughness dibagi join alteration dikali join water dibagi stress reduction factor. SRF ini JP dibagi SRF ini nilainya 1. Nah, di sini ada nilai cara mengukur sistem, yaitu dengan cara misalnya nilai RQD-nya ada di 50 sampai 75, maka dia fair. Dan join set number-nya itu ada 2 join set number, maka nilainya 4. Terus berdasarkan join roughness number-nya, dia memiliki misalnya semut planar ini 1,01. Dan join alteration number-nya misalnya tightly filled hard non-softening impermeable ceiling, maka nilai join alteration-nya 0,75. Ini daftar pustaka yang bisa saya tampilkan. Sekian dari saya. Apabila presentasi saya ada kesalahan dari segi perbuatan maupun kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.